Selamat malam semuanya, teman-teman peserta kelas menjadi bestari 3. Bertemu lagi kita di sesi ketiga ini. Kita akan membahas perihal ruang psikologis. Oh ya, sebelumnya semoga teman-teman di sini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita hari ini sudah ada sesi ketiga, masih bersama dengan Sandiko. Oleh karena itu kita panggilkan saja langsung tanpa berpanjang lebar. Silakan Kak Stanley. Oke, halo, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga. Dan dalam tema kali ini saya berusaha untuk membaginya ke dalam 3 subtema. Tema kita sendiri adalah perihal ruang psikologis. Dan saya membaginya menjadi aneka ruang yang bisa kita klasifikasikan. Yang kedua adalah ruang terbuka. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita hidup dalam ruang. Nah, itu ada di slide yang pertama ya. Di slide yang kedua, saya menulis sebuah pertanyaan nih. Apa yang memungkinkan kita untuk membebaskan diri kita dari pola kompulsif dari pikiran konseptual dan dari kepribadian kita yang terkondisi? Nah, dari perspektif psikologi Buddhis, jawabannya adalah ada di keluasan ya, yang ibarat ruang, yang ibarat angkasa. Nah, keluasan ini yang kita miliki sebagai sebuah potensi. Jadi sebenarnya kenapa kita menekankan ruang yang luas ini? Karena jika kita berusaha keras untuk mengubah diri kita secara radikal, misalnya dengan memaksa diri ini menuruti disiplin ala militer misalnya ya, kita force ourselves to be something yang kita idealize tapi dengan cara yang tampaknya superficial. Nah, tentu saja ini akan berujung pada kegagalan. Karena cara seperti ini hanya akan menghasilkan gangguan emosional dan tension atau ketegangan di dalam diri. Alih-alih sebuah kebebasan yang sejati atau pencerahan. Nah, jadi dari perspektif psikologi Buddhis, apa yang memungkinkan kita untuk bangun, to be awakened, ke dalam hakikat dari realitas, dan untuk menghidupi momen saat ini adalah si spaciousness itu loh, keluasan yang ibarat ruang itu. Nah, itu potensi kita. Semua makhluk, tidak hanya manusia, tapi semua makhluk yang punya kesadaran dikatakan memiliki potensi itu. Nah, kesadaran kita itu memang bisa diibaratkan sebagai sebuah ruang yang terbuka. Jadi ibarat layar sinema ya, yang tidak terpengaruh oleh drama atau tragedi yang dimainkan di permukaannya. Dan ibarat kanvas yang tidak terpengaruh oleh lukisan apapun yang kita lukiskan pada dia. Misalkan kalau kita lihat lukisannya Goya misalnya kan agak serem misalnya. Atau lukisan alam ala siapa gitu karena ya nggak masalah sama si kanvas, nggak ada urusan gitu loh. Nah, sama halnya drama-drama pikiran juga tidak akan memengaruhi kesadaran kita yang laksana ruang itu. Nah, jadi kan sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mengakses si kesadaran itu. Psikologi barat sendiri bisa dibilang gagal mengenali hubungan ini, hubungan antara pikiran dan ruang, antara mind and space. Sedikit banyak ini akibat, bisa kita bilang ya, ini akibat dari pengaruh Cartesian, ya, pengaruh René Descartes yang membagi realitas menjadi 2 ranah. Ranah pertama adalah mind, pikiran, dengan kata lain sebagai substansi yang berpikir, ya, pikiran sebagai substansi yang berpikir. Ranah kedua adalah materi, matter,
sebagai substansi yang terekstensi secara spasial. Jadi substansi yang bisa dipanjangkan secara spasial gitu ya. Nah, tapi ruang psikologis adalah konsep yang penting dalam proyek pencerahan. Nah, ruang ini membantu kita memahami hakikat kesadaran kita, penjara psikologis kita, dan bagaimana kebebasan spiritual itu menjadi sebuah kemungkinan untuk diraih. Nah, ya sayangnya dalam dualisme Kartesian, ruang ini tidak diakui ya. Nah, di slide ketiga saya menulis, jadi apa ruang yang diakui dalam tradisi Barat? Nah, tradisi Barat memahami ruang dengan cara melakukan objektifikasi atas ruang. Misalnya dengan mengukur dimensinya, jaraknya, arahnya, dan lain sebagainya. Atau mereka melakukan konseptualisasi atas ruang. Misalnya dengan melihat ruang sebagai kesinambungan abstrak untuk memahami relasi antara aneka objek dan aneka daya forces di dunia fisik. Nah, tapi di sini kita ingin berargumen bahwa ruang juga ternyata bisa dipahami secara psikologis, yaitu sebagai sesuatu yang dialami, experience directly, immediately, alih-alih sebagai sesuatu yang sekedar diukur secara objektif. Nah, ruang psikologis bermakna ruang yang didiami, yang sekaligus juga dialami. Jadi, saya berpendapat bahwa ruang tidak boleh direduksi menjadi relasi-relasi geometris. Karena dengan berperan sebagai pengamat yang objektif, kita menyiratkan diri kita seolah-olah hidup di luar ruang. Ya, kita observer yang mengamati gitu sebagai pengamat yang netral, yang objektif. Padahal kan faktanya kita senantiasa hidup dan bertindak di dalam ruang. Dan kehidupan itu sendiri, life itself itu kan merentang, berkembang, dan menggandakan alurnya ya, multiplicate itself, flow-nya, role-nya di dalam ruang. Nah, jadi ini kita bisa melihat sebuah percabangan ya, antara bagaimana tradisi Timur dan tradisi Barat memahami ruang. Dalam tradisi Timur, ruang yang didiami itu bisa dialami dalam bentuknya yang kasar atau coarse, ataupun dalam bentuknya yang subtil atau subtle. Nah, di slide keempat, saya menulis bahwa kita kurang lebih secara umum bisa membedakan 3 level dalam mengalami ruang. Nah, ruang pertama adalah ruang orientasi ragawi, jadi ruang fisikal gitu kan. Ruang yang kedua adalah ruang perasaan, feeling. Ruang yang ketiga adalah ruang dari keberadaan yang terbuka. So, ruang dari open being gitu. Nah, jika kita melihat klasifikasi ini dalam konteks Buddhisme Tibet misalnya, ketiga level pengalaman atas ruang ini berkorespondensi dengan ruang yang luar, outer space, ruang kasar. Nah, ruang dalam atau inner space, dan ruang rahasia. Jadi, secret space. Kalau yang inner space itu ruang yang subtil, maka ruang rahasia ini adalah ruang yang teramat subtil gitu. Nah, ini dalam tradisi atau sistem yang lebih mendalam, ini akan dipelajari. Misalnya dalam sistem Tantrayana. Nah, ketiga ruang ini akan kita pelajari lebih dalam lagi. Tapi anyway, kita bisa mencoba untuk memahami ketiga level ini. Pada level yang luar atau pada level yang kasar, tubuh secara konstan
mengorientasikan dirinya pada ruang eksternal sebagai medium tempat dia bergerak. Dan juga pada berbagai dimensi spasial, misalnya dimensi vertikal, dimensi horizontal, pada lokasi, ya, location, pada ukuran, measure, pada jarak, distance. Nah, ini kan cukup gampang dipahami ya, karena kita tubuh fisik, kita how to orient ourselves di dalam physical space. Nah, itu kan kita membaginya menjadi hal-hal yang tadi barusan disebut. Kemudian, pada level inner atau dalam, atau level subtil, bisa dikatakan bahwa kita secara konstan berpindah dari satu perasaan ke perasaan lainnya. Nah, ruang perasaan yang kita diami pada satu momen itu more or less mendefinisikan keadaan kita dan bahkan keberadaan kita, our being. Bahkan mendefinisikan diri kita pada momen itu. Jadi kalau ruang perasaan yang saya diami pada sebuah momen tertentu adalah anger misalnya, amarah, maka saya bisa mengatakan diri saya sebagai diri yang marah gitu. Saya didefinisikan oleh ruang amarah yang saya diami itu, yang saya alami itu. Jadi kamu lagi ngapain? Oh, saya lagi marah nih. Si Stanley ini lagi marah. Gitu kan. Jadi I didefinisikan oleh si ruang itu. Nah, kalau saya berpindah ke ruang perasaan yang lain, ya maka saya didefinisikan oleh ruang itu lagi. Kalau saya lagi netral, lagi ngapain? Lagi bosen nih. Ya berarti saya yang sedang bosen. Gitu. Lagi ngapain? I feel sleepy gitu kan. Saya merasa ngantuk banget nih habis makan siang kan agak-agak apa ya istilahnya kenyang bego gitu ya. Aduh, saya ngantuk banget nih. Oh, berarti dia sedang mengantuk. Gitu lah. Dia being-nya itu adalah sedang mengantuk. Nah, makanya di slide yang berikutnya, yaitu slide kelima, saya menulis bahwa ibarat cuaca, ruang-ruang perasaan terus berubah secara berkala sepanjang waktu. Nah, kualitas mereka bergonta-ganti sesuai dengan relasi kita dengan reality. Bila misalnya relasi kita dengan realitas adalah sebuah keterhubungan, ya, connectivity gitu ya, connectedness, maka ruang akan menjadi lebih dynamic, lebih light, lebih ringan, dan akan ada banyak lebih ruang, ya, lebih banyak ruang untuk bergerak, to move, to be, untuk menjadi juga. Tapi di sisi lain, bila relasi kita dengan ruang adalah keterputusan, apakah terputus, teman-teman? Saya mendapat iya ya? Oh, lancar. Oke, terima kasih ya. Nah, bila relasinya adalah keterputusan, sebaliknya ruang akan menjadi berat. Ruang akan menjadi opresif, ruang akan menjadi klaustrofobik, dan ruang malah akan menghambat pergerakan kita. Udara akan terasa pekat, dan kita bisa bayangkan ya, tarikan gravitasi itu meskipun rumusnya itu konstan gitu ya, tapi kok kayaknya lebih berat gitu loh. Dan lebih lanjut, bila relasi yang kita miliki adalah keterputusan, maka lanskap perasaan kita seringkali akan terasa flat, datar. Akan terasa superficial gitu loh, dangkal. Akan terasa dua dimensi doang. Ya kalau nggak hitam, putih gitu loh. Nah, kehidupan akan terasa seperti dataran tandus gitu ya, yang monoton, yang tak berujung, yang seringkali membuat kita hilang arah, disorientasi. Sebaliknya, bila relasinya adalah keterhubungan, maka ruang perasaan itu akan memiliki kedalaman, akan memiliki tekstur gitu loh. Dan dia akan diluapi dengan kehadiran yang berlimpah. Misalnya gini lah, makanya kadang-kadang kalau kita nonton film yang bagus ya, film yang bagus itu kan tidak hitam putih gitu loh. Atau kita baca novel yang bagus gitu kan. Di ujung pembacaan
atau di ujung tontonan, aftertaste-nya itu kan sesuatu yang kompleks. Sesuatu yang dalam istilah paling gampang itu, kok saya merasa ada di gray zone gitu ya. Kok saya merasa abu-abu gitu loh. Karena ada kedalaman tekstur, ada kompleksitas gitu loh. Jadi tokoh protagonisnya nggak benar-benar, let's say, baik. Baik dalam artian dia nggak seputih tokoh protagonis di sinetron atau di FTV misalnya, yang nggak mungkin ada celak gitu loh, yang kayaknya nggak ada cacatnya. Padahal kan di reality, apalagi kalau kamu mempotret ya dunia fana dengan manusia fananya, ya tentu saja bukan itu faktanya. Hitam dan putih itu bukan fakta. Yang jadi fakta adalah keabu-abuan itu loh. Tapi bukan lantas kita ingin menyimpulkan bahwa oh semua orang ada jahat, ada baik. Enggak. Kita yang ingin kita sasar adalah pemahaman akan sebuah kedalaman, akan sebuah tekstur yang lebih kompleks gitu loh, karena memang itu realitas. Gitu loh. Kalau hitam putih, kamu either jatuh di hitam atau di putih, you are bound to be disappointed. Karena cara pandang dunia yang hitam putih, yang two dimensional, ya itu niscaya akan membuat kita kecewa di ujung. Tapi kalau kita bisa melihat dunia dengan segala kompleksitasnya, dengan segala keabu-abuannya, ini tidak akan menggiring kita untuk, kamu kan jahat, semua orang jahat gitu loh. Kita nggak mau sampai pada kesimpulan itu. Tapi kita mau sampai pada kesimpulan bahwa, ya inilah dunia gitu loh. Bukan soal dia baik tapi kok dia jahat, ya enggak gitu loh. Tapi ya ini dunia. Dunia tidak plain, tidak monoton seperti yang kamu bayangkan gitu loh. Dunia tidak sedelusional seperti orasinya Donald Trump misalnya kan ya, gitu loh. Jadi kita dengar yang baik-baik, yang hebat-hebat gitu loh, padahal ada hal-hal yang ditutup-tutupi misalnya. Nah, kalau kita ingin hidup yang lebih berkesadaran, ya hal-hal yang ditutup-tutupi itu kita harus welcome, menyambutnya gitu dengan tangan terbuka, dengan keterbukaan. Nah, bagi Buddhisme, ini resep untuk hidup bahagia. Jadi bukan meng-aim pada sesuatu yang utopia, pada sesuatu yang terlalu idealistik, atau pada sesuatu yang abstrak. Tidak. Tapi simply untuk melihat dunia dengan cara yang paling realistis. Nah, jadi tidak susah gitu loh sebenarnya ya, terlepas dari semua mistisisme yang eksotisme yang melingkupinya. Sebenarnya backbone dari filsafatnya sendiri itu ya sesuatu yang sangat realistik. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke subtema yang kedua. Dan ini kita bisa ke slide yang berikutnya. Nah, saya menulis di sini bahwa menjauhkan diri dari realitas, ya, yaitu dengan melihat terlalu banyak FTV misalnya, itu ibarat mengurung diri kita dalam sebuah sel yang sempit dan pengap. Tapi sebaliknya, bila kita mendekatkan diri pada realitas, nah ini akan ibarat membuka jendela dan membiarkan udara segar masuk ke dalam. Jadi apa maknanya, apa contohnya gitu loh. Coba kita renungkan misalnya ya, ketertarikan kita pada ruang di alam terbuka. Saya tebak hampir semua orang itu selalu amazed atau takjub pada katakanlah pucuk gunung di kejauhan. Pada katakanlah samudra yang tidak bertepi gitu loh. Bahkan kita bisa bilang pada eksplorasi antariksa ya, kita selalu amazed pada hal-hal seperti itu. Nah, kenapa? Saya bisa bilang benang merah dari semua ini adalah ketertarikan subtil kita, ketertarikan tak sadar kita pada ruang terbuka gitu loh. Nah, ketertarikan ini pada gilirannya bisa saya anggap sebagai kayaknya ya sebuah kerinduan gitu loh pada hakikat ruang kita, the nature of our being, yang memang diibaratkan oleh Buddhisme sebagai
space-like. Nah, itu istilah dalam teksnya, dalam bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu bahasa Tibetnya. Tapi space-like being, space-like consciousness, selalu dikatakan seperti itu, selalu diulang-ulang seperti itu di kitab. Ibarat ruang gitu. Kenapa ruang? Kenapa space? Ya karena memang kita ya somehow ada kerinduan seperti itu. Nah, anggapan ini menurut saya juga bisa menjelaskan kenapa kita berdoa dan berucap syukur itu dengan menengadah ke atas, yaitu ke angkasa yang tak bertepi di atas sana gitu loh. Kalau pemain bola bikin gol gitu ya, mau agamanya apapun kan dia lihat aja ke atas gitu, dia menunjuk ke atas gitu loh. Alih-alih menekuni lantai gitu kan ya, dia nunjuk ke bawah. Ngapain kan? Lantai kan tanah, rumput, lapangan itu kan limited. Kamu menjejaki itu, so ya kamu tahu ada batasnya. Batasnya ya di telapak kaki kamu itu. So kenapa menengadah ke atas gitu loh. Nah, maybe ya mata yang menengadah ke atas itu kayaknya ya usaha kita untuk mengundang, invoke, dan untuk menghadirkan sebuah kekuatan dalam diri kita. Nah, so dengan diproyeksikan keluar, kekuatan dalam diri ini divisualisasikan atau dirasakan sebagai ruang yang kosmik atau ruang yang divine, ilahiyah. Nah, cuman sayangnya kita somehow juga ya cenderung merasa ambivalen pada ruang terbuka ini. Jadi meskipun kita terpikat pada keluasannya, pada kelapangannya, kita juga takut bahwa keluasan ini tidak menjanjikan tempat berpijak yang solid. Ya, tidak menjanjikan sesuatu yang bakal menopang identitas konvensional kita. Nah, jadi meski kita sering merindukan ruang yang lebih banyak, yang lebih luas, kita juga kalang kabut begitu ruang ini tersedia untuk kita. Misalnya, kita bisa bayangkan orang kota ya, orang urban yang merindukan nostalgia pedesaan. Tapi yang pindah ke desa sambil membawa segala macam jejak-jejak kehidupan kota. Ya, ini kan contoh klasik ya. Jadi dihadapkan pada ruang terbuka yang tidak tahu mau saya apakan ruang terbuka ini gitu lah. Nah, kita yang awalnya terpikat pada ruang terbuka, pada akhirnya hanya bisa tiba pada satu solusi, yaitu, ini paradoks ya, yaitu untuk memenuhi ruang terbuka ini dengan ya poin-poin rujukan yang kita akrabi. Teknologi itu kan yang paling ini ya, konkret gitu lah. Gadget segala macam. Karena kita nggak kuat. Ternyata kita tidak beneran bisa hidup di dalam keluasan itu. Jadi kalau kita ada yang pernah meditasi Vipassana misalnya ya, itu 3-4 hari pertama menurut pengalaman pribadi itu sangat menderita. Karena kita ingin ke Bali misalnya, kalau saya ingin mencari kedamaian, tapi ternyata dihadapkan pada kedamaian, saya nggak kuat gitu loh. Nah, biasa itu kalau meditasinya 10 hari, kita di hari ke-6, 7, nah itu baru mulai kita agak settle gitu loh. 8, 9 udah mulai lebih settle lagi. Hari ke-10 udah pulang lagi kan ya. Pulang balik ke hiruk pikuk kota lagi ya, kita start from zero lagi. Jadi kadang-kadang meditasi itu short term kayaknya berfaedah, tapi ketika kita kembali ke lingkungan yang lama dan kita tidak memaintain good habit itu, ya apa yang kita peroleh selama 10 hari, selama seminggu, ya akhirnya sia-sia gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di slide berikutnya saya menulis bahwa ruang terbuka dari keberadaan kita
itu secara konstan memasuki kesadaran dalam kelebat dan dalam kilasan yang tak terduga. Jadi kadang-kadang kita bisa merasakannya. Nah, cara mengkondisikan kelebat-kelebat dan kilasan-kilasan ini agar lebih disadari, yaitu tadi dengan meditasi. Meditasi adalah sebuah praktik untuk membuka gerbang menuju ruang terbuka ini. Caranya apa? Technically caranya adalah dia merilekskan, yang menyantaikan our tendency, kecondongan kita untuk menjejali pikiran dengan aneka pemikiran kompulsif. Nah, oleh karena itulah dalam tradisi Tibet, meditasi itu dilukiskan atau digambarkan dengan frasa paduan antara pikiran dan ruang. Jadi, bagi orang Tibet, meditasi itu adalah sebuah perpaduan antara pikiran dan ruang. Nah, hakikat dari kesadaran kita adalah ibarat ruang terbuka karena ia melampaui eksistensi sekaligus non-eksistensi. Nah, apa maksudnya? Ia disebut melampaui eksistensi karena ia tidak bisa ditemukan dengan cara apapun. Nah, coba aja teman-teman boleh coba sendiri dan tidak akan ditemukan gitu loh. Jadi seolah-olah dia tidak eksis. Tapi di sisi lain, ia juga disebut melampaui non-eksistensi. Karena seperti yang kita sudah pernah jabarkan, karena ia bukanlah ketiadaan. Dia bukan nothingness. Dan dia juga bukan kekosongan belaka. Dia bukan voidness atau emptiness itu loh. Melainkan, dia adalah sebuah kehadiran yang jernih. Ibarat ruang semesta di sekitar kita. Jadi ruang di sekitar kita kan ada nih. Tapi kan kayaknya kosong gitu loh. Tapi ya ada gitu loh. Nah ini kan kita tahu ada ya karena ada oksigen segala macam gitu loh. Kalau nggak ada itu kita mungkin mati gitu kan ya. Kalau nggak ada. Tapi kalau nggak ada ruang, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada ruang, ya kita bisa bergerak. Meskipun ada. Jadi keadaannya dia tidak benar menghalangi kita gitu loh. Nah, di slide berikutnya saya mengatakan, inilah alasannya tradisi Tibet menyebut ruang terbuka ini sebagai ruang rahasia. Secret space. Kenapa ia disebut rahasia? Karena ia tidak bisa ditemukan ataupun didefinisikan oleh pikiran konseptual kita. Nah, berhubung corak uniknya yang seperti itu, maka satu-satunya cara untuk menjelaskannya adalah secara simbolik. Nah, disinilah misalnya kita mengenal tradisi kesenian Tibet yang dinamakan mandala. Nah, kalau teman-teman belum pernah lihat mandala, boleh cek di Google Image. Bisa cek mandala itu apa sih. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu juga, Candi Borobudur itu ya replika mandala. Itu simbol mandala yang didirikan secara fisik. Jadi kalau dilihat dari atas, nah ada lingkaran-lingkaran luar, ring-ring di luar yang akan terus terkonsentrasi ke dalam sampai akhirnya kita mencapai pusatnya. Nah, di pusat mandala ada apa gitu loh. Ya ada wisdom dari open space itu. Apa itu? Sebuah pusat yang tanpa pusat gitu loh. So centerless center kira-kira seperti itu. Yang mencakupi segala sesuatu. Jadi kalau kita paham filsafatnya ya, di dalam mandala segalanya ring-ring yang ada di luar itu berpusat di sekitar ruang yang tidak berpusat. Nah, di ruang ini, di pusat yang tak berpusat ini, tidak ada pengamat, tidak ada pencerap, tidak ada observer, tidak ada subjek gitu. Dan berhubung tidak ada pengamat atau pencerap yang menduduki pusat, maka konsekuensi logisnya adalah pinggiran atau batasan, atau dengan kata lain dunia di sekitar kita itu akhirnya menjadi sangat jernih gitu.
akhirnya kita memperoleh realisasi bahwa diri dan keberadaan kita sebagai subjek itu senantiasa didefinisikan oleh aneka orang dan oleh aneka fenomena di sekitar kita. Dengan kata lain, diri kita ini tidak eksis independently. Diri kita ini tidak eksis secara berdikari. Kita tidak eksis inherently atau intrinsik. Kita tidak punya nilai inherent. Kita tidak punya nilai intrinsik. Jadi kita, jati diri kita, keberadaan kita di dunia konvensional ini, itu senantiasa didefinisikan oleh bagaimana orang-orang memersepsikan kita. Bagaimana orang-orang di luar sana menjalin relasi dengan kita. Dan bagaimana fenomena-fenomena di sekitar kita ya maju terus silih berganti, dan bagaimana flow dari fenomena-fenomena itu, berbagai rangkaian peristiwa itu berimpact kepada kita. Dengan kata lain, kita masuk ke sebuah konsep yang dinamakan interdependence atau kesaling bergantungan atau pratitya samutpada gitu loh. Jadi bayangkan tanpa ring-ring yang ada di luar itu tidak ada pusat gitu loh. Karena kalau ringnya dicopot, pusatnya hilang. Ya, kalau ringnya dicopot satu persatu, lantai Borobudur dari lantai 1 sampai 10 itu dicopot semua, ya nggak ada Borobudur gitu. Tapi dengan ada ring itu dari yang paling luar sampai pelan-pelan ke yang paling dalam sampai ring paling pusat gitu ya. Nah, baru kita bisa melihat ada pusat. Nah, jadi kita bisa membayangkan sebuah dialektika. Nah, ini juga sebuah contoh klasik dari kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Jadi ruang yang kosong hanya bisa dikatakan itu berpusat kalau ada isinya. Kalau ada ring-ring yang ada di luarnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kamu harus memahami ketanpaakuan. Kamu itu gak ada. Kenapa kamu gak ada? Ya persis inilah maksudnya kamu gak ada. Bukan saya gak ada. Kalau saya digampar ya rasanya sakit. Tapi saya gak ada dalam pengertian. Saya yang saya definisikan dengan cara yang unik itu gak pernah ada. Karena pendefinian saya, yang saya kira hanya saya monopoli secara eksklusif, this is me gitu kan, itu ternyata ya tidak bisa eksis tanpa didefinisikan constantly, perpetually oleh berbagai macam persepsi dari orang-orang lain gitu. Dari fenomena-fenomena yang memengaruhi saya, memengaruhi bagaimana hidup saya berjalan, bagaimana hidup saya maju gitu. Nah, jadi ini ketanpaakuan itu seperti itu. Jadi bukan untuk membuat kita linglung, tapi untuk membawa kita, mengantarkan kita pada sebuah kesadaran yang radikal gitu. Bahwa tanpa orang lain, bahwa tanpa di dunia di sekitar saya, ego, aku yang konvensional ini, itu tidak mungkin ada gitu. Saya sebagai subjek tidak mungkin ada. Nah, berarti kan keberadaan saya berutang dong, berutang banyak sekali pada dunia di sekitar saya. Pada semua makhluk. Saya lihat semut, saya kesel. Saya lihat nyamuk, saya kesel. Siapa yang kesel? Aku. Ya, aku sedang kesel. Maka aku ada kan? Karena dia ada dalam kondisi dia yang sedang kesel. Atau saya lihat kupu-kupu, saya merasa takjub misalnya. Saya lihat cendrawasih, saya merasa takjub. Oh, aku yang sedang apa? Aku yang sedang takjub. So, bahkan untuk merasa takjub, untuk merasa kesal pun, kamu butuh makhluk lain loh. Ya, untuk merasakan emosi dari yang paling positif sampai yang paling negatif sampai yang paling netral, kamu butuh bersandar pada keberadaan makhluk lain. Tanpa mereka, tanpa dunia di luar sana, gak ada kamu gitu. Jadi tanpa makhluk lain, bahkan misalnya lu bisa bilang ya, tanpa musuhmu, lu gak ada gitu loh. Kamu boleh benci musuhmu, kamu boleh kesel, dendam kesumat, kamu ingin bunuh dia. Tapi kamu bisa gak bayangkan bahwa tanpa dia gak ada kamu gitu loh. Gak ada kamu yang menghidupi momen keberadaan kamu itu. Tanpa dia mungkin kamu hampa. Dan dari perspektif yang agak ganjil ini, bisa nggak kita membayangkan bahwa, oh ya, musuh saya juga
berkontribusi pada keberadaan saya, pada how I shape my life, how I conceive my experience, my daily life gitu loh. Dan tidakkah dengan demikian kita setidaknya harus berucap syukur gitu loh. Dan beberapa guru menuntut kita untuk persisnya melakukan itu. Ya saya bersyukur tidak hanya pada teman loh, pada musuh. Karena mereka adalah tolak ukur dari keberadaan saya. Tanpa mereka saya beneran linglung gitu loh. Saya beneran tidak punya barometer. Nah, jadi saya berterima kasih pada semua makhluk. Maka selalu dikatakan doa dalam Buddhisme itu ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tidak peduli itu kawanmu, itu musuhmu, tidak peduli itu adalah manusia, non-manusia, binatang. Tidak peduli apakah itu setan misalnya ya, semoga semua makhluk hidup, setan dan lain sebagainya, vampir Dracula gitu ya kalau mereka ada, ya semoga semuanya berbahagia gitu. Karena tanpa mereka nggak ada saya. Nah ini kan eksistensial sekali ya. Tanpa mereka, mau saya benci mereka kayak, mau saya sayang mereka kayak, nggak ada saya loh. Kalau nggak ada saya kan nggak ada apa-apa kan, kayak semuanya jadi sebuah kesia-siaan yang besar sekali. Kamu bahkan tidak bisa berpikir saya tanpa mereka. Nah, jadi kita berutang banyak ke makhluk lain, ke dunia ini gitu. Nah, tidak seperti pikiran egois kita yang berusaha menjadikan dirinya pemain utama atau menjadikan dirinya sebagai semacam CEO gitu ya dari dunia di sekitarnya. Ruang terbuka di dalam diri kita tidak punya titik tolak ataupun tidak punya asal-usul yang permanen. Nah, ketiadaan batasan yang mengekangnya itu bermakna bahwa ia terhubung dengan semua fenomena di sekitar dia. So, pola-pola fenomena akhirnya menjadi jernih. Karena apa ya? Karena tidak ada lagi parsialitas dalam perspektif kita. Karena kini kesadaran kita sudah meliputi segalanya gitu loh. Kita bisa conventionally melabeli, oh itu musuh saya. Dan kita sadar, dia yang bikin saya ada. Dia yang bikin saya bermakna. Dan dari situ kan pelan-pelan label musuh itu bisa hilang. Oh ternyata dia bukan musuh loh. Saya berutang eksistensi saya pada dia loh. Ternyata saya dan dia satu gitu loh. Kan itu sebuah revelation yang menakjubkan sebenarnya. Nah, jadi kita meng-aim itu. Ketika kita meng-aim pencerahan sebagai sebuah goal, sebagai sebuah objektif, kita meng-aim sebuah ruang terbuka di mana segala sesuatu dunia ini berikut isinya itu tercakupi dalam sebuah ruang yang sama gitu loh, dalam sebuah latar yang sama, dalam sebuah layar yang sama gitu loh. Jadi ada apapun drama segala macam di layar itu, ya layarnya sama. Nah kita ingin kembali ke layar itu, kita ingin kembali ke state itu, ke keadaan seperti itu. Inilah yang saya maksudkan sebagai ruang terbuka. Nah, berikutnya kita bisa masuk ke subtema kita yang ketiga, yaitu bagaimana kita hidup, live within the space. Nah, di slide ke-11, saya menulis, karena ruang terbuka di pusat hakikat keberadaan kita tidak menyediakan sokongan atau konfirmasi bagi proyek identity kita, ya maka konsekuensinya kita pun berpaling dari dia gitu. Kita pun menjadikan dia sebagai musuh kita. Nah, dari perspektif ini, psikopatologi bisa kita anggap atau bisa kita bilang sebagai akibat dari sikap kita yang menolak hakikat kita sebagai ruang terbuka. Nah, kita bisa bayangkan nih, tiap-tiap tipe patologi kita bisa membayangkan sebenarnya itu tidak lain daripada pertempuran melawan jenis apa ya? Kalau kita bayangkan ruang terbuka itu sesuatu yang menganga lebar dan kita akhirnya jadi takut, kita bayangkan itu lubang hitam yang berisiko menyedot kita ya. Alih-alih kita merangkul dia, kita malah menjauh dari dia. Wih, serem nih, jurangnya, ngarainya dalam banget, serem. Nah, kita bisa bayangkan bahwa tiap-tiap patologi itu ya pertempuran melawan jenis-jenis lubang hitam yang berbeda. Nah, saya kasih contoh. Misalnya sikap obsesif kompulsif.
OCD ya, itu bisa kita bilang mewakili sebuah feeling akan ketiadaan kontrol, sebuah the absence of control, the absence of order, perasaan ketiadaan kontrol, ketiadaan keteraturan. Kan pusing ya, kok tidak ada kontrol ya, kok semuanya nggak teratur ya. Nah, kita bisa pilih merangkul itu semua dan melihat sebuah kebenaran di dalam anarki itu, atau kita berpaling dari dia dengan cara yang radikal dan ekstrim, dan akhirnya kita mendevelop sebuah OCD gitu loh, obsessive compulsive behavior. Misalnya ya, saya punya temen dulu yang pensel atau pena di meja belajarnya itu tidak boleh tidak vertikal. Maksud saya vertikal itu 180 derajat gitu loh. Nggak boleh 45, 60, 70, 80, nggak bisa. Harus 90 gitu. Kalau nggak, ada sesuatu yang menggondeli pikiran dan kayaknya dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu. Dan dia menaruh sepatu juga harus selalu lurus gitu loh. Jadi dunia di dalam visi dia ya dunia yang kalau nggak vertikal harus horizontal, harus presisi, nggak boleh diagonal. Kalau diagonal itu akan sangat mengganggu. Nah, contoh lain misalnya sikap depresif. Kita bisa bayangkan depresi itu adalah lubang hitam dari waktu yang bergemi, waktu yang still, diam aja gitu. Nah, kadang-kadang kebergemingan itu kan sesuatu yang kita nggak bisa terima, kita nggak bisa rangkul gitu loh. Waktu yang hening, tenang, ada ya apa itu pepatah dari Italia gitu kalau nggak salah, bel far niente kata orang Italia, the beauty of doing nothing kalau saya nggak salah ingat. Jadi seni tidak berbuat apapun, udah diam aja gitu loh, bisa nggak seperti itu? Nah, kadang-kadang kan kita nggak bisa, so kita menimbulkan depresi dalam diri kita. Kita merasa kediaman itu, keheningan itu menindas gitu. Dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lubang hitam yang dalam istilah medis ya kita sebut sebagai patologi. Ya sebenarnya itu adalah ketika dunia itu membuka diri pada kita dan alih-alih kita melihat sebuah nilai padanya, kita malah berpaling darinya. Nah, dalam tiap-tiap kasus, semua ini mewakili sejenis ancaman yang tidak diketahui, sejenis ancaman yang tidak punya nama, gitu loh. Nah, kita berusaha bicara tanpa henti misalnya nih. Kan ada tuh ya orang yang ngomong terus gitu loh. Kita berusaha melakukan berbagai kesibukan ya, ekspresif, menjadi sangat ekstrovert gitu loh. Ya, semuanya kan demi memenuhi ruang kosong ini. Kita berusaha memenuhi ruang kosong dengan diri kita. Kita berusaha menduplicate, membelah-belah diri kita kayak amuba gitu kan ya, agar ruang kosong ini nggak dirasakan terlalu kosong lagi. Agar kita bisa mengisinya dengan berbagai aktivitas, dengan tuturan-tuturan kita, dengan jokes-jokes kita, dengan narasi-narasi kita, dengan gosip-gosip yang kita share dengan teman-teman di kafe misalnya kan. Agar ruang tidak kosong gitu loh. Agar lubang hitam ini kita bisa tutup, kita bisa plaster dia gitu kan. Nah, so dalam semua kasus, ruang kosong ini kita rasa wajib diisi atau wajib disegel gitu kan ya. Nah, tidak ada satupun kasus psikopatologi di mana kekosongan itu ditoleransi dengan cara yang nyaman gitu loh. Meditasi kan cara yang nyaman ya. Kamu duduk dan merenungkannya. Jadi meditasi bahkan tidak melibatkan gestur apapun. Kamu duduk, diam, dan di gambaran mentalmu, kamu secara mentally, kamu mengkonfrontasi apapun yang sedang ada di hadapanmu. Either itu sesuatu yang positif, sesuatu yang suka gitu ya, atau sesuatu yang duka, sesuatu yang negatif. Nah, apapun itu kamu konfrontasi. Bahkan bila itu sesuatu yang netral sekalipun, ya kamu konfrontasi gitu. Saya lihat, saya tidak mencela dia, saya tidak memuji dia, tapi saya lihat, oh ini loh amarah gitu loh.
oh gini rasanya marah gitu loh. Pernah nggak kita self reflect? Oh ini rasanya marah. Oh ini detik-detik menuju kemarahan. Oh ini detik-detik ketika amarah subside, mereda. Dan ketika mereda pasti muncul penyesalan. Kok saya bego ya? Ngapain saya marah? Saya capek kalau marah, tapi still saya marah gitu kan ya. Nah, di slide berikutnya saya menulis, ketika kita berusaha memecahkan masalah secara langsung dan frontal, alih-alih dengan kontemplasi, maka biasanya yang terjadi adalah pikiran kita akan berubah menjadi sebuah traffic ya, lalu lintas yang hiruk pikuk dengan kendaraan yang melaju ke sana kemari gitu. Misalnya ketika kita berpikir ya, aku marah. Nah, maka kita akan segera menyalanya dengan aku nggak boleh marah, aku nggak boleh marah. Kan ada ya self reminder seperti itu. Ada orang-orang yang, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh marah. But then kan kadang-kadang muncul lagi tuh perasaan tandingan. Kita bertanya lagi tuh, kenapa aku nggak boleh marah? Aku berhak marah dong. Kan dia begini, kan dia begitu. Tapi selanjutnya kita menyalanya lagi. Kita pikir, kalau saya marah, nanti apa yang bakal dipikirkan orang-orang? Kan saya senior misalnya. Kan saya tokoh yang apalah dikagumi misalnya kan ya. Nah, saya nggak boleh marah dong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Aneka oposisi di dalam diri ini, itu ya tak pelak akan menciptakan kemacetan dan akan menutup ruang terbuka di dalam diri kita. Nah, ketika kita bisa dengan penuh kesadaran memberi pengalaman kita sebuah ruang untuk mengadap, maka kemacetan di pikiran pun akan terurai gitu loh. Dan lalu lintas pikiran akan punya ruang untuk bergerak bebas lagi. Nah, jadi kita sekedar hanya mengamati. Kita tidak menggondeli tidak menggantung sebuah pikiran atau gagasan tertentu, tapi kita hanya membiarkannya lalu lalang. Dan kita akan melihat betapa kocaknya sebenarnya kadang-kadang. We can see apa ya istilahnya. We can see the funny side gitu loh, kata orang Inggris misalnya kan ya. Oh lucu juga ya, ternyata saya begini loh. Ternyata saya spesimen yang lumayan unik gitu loh. Nah pada titik ini mungkin kita belum mampu memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi minimal kita telah menemukan ruang yang lebih besar untuk menampung masalah. Nah, itu minimal. Jadi meditasi itu tidak pernah didesain, apalagi pada awalnya ya, itu tidak pernah didesain untuk segera memecahkan masalah secara konkret. Tapi di fase pendahuluan, di fase awal, ketika kita belum masuk pada sistem yang lebih rumit, yang lebih kompleks, meditasi tujuannya agar kita bisa menampung masalah dalam diri kita. So, lu nggak bisa eliminate the problem kan, minimal lu harus embrace dia dong, gitu loh. Kalau lu rangkul dia kan, dia ada tapi tidak lagi ada dengan cara yang begitu menyiksa kamu. Nah, di slide berikutnya saya menulis, kapanpun kita mengizinkan diri kita mengalami perasaan yang sulit, atau kapanpun identitas mulai goyah, ruang yang lebih besar akan mulai menyibak dirinya. Nah, saya tulis ini adalah momen yang menantang. Kenapa? Karena kita bisa merasa seolah diri kita yaitu tadi jatuh ke lubang hitam. Nah, pada titik ini, bila kita menolak ruang, maka kejatuhan kita akan jadi lebih menakutkan. Dan kita mungkin akan mencoba menghentikan pengalaman ini. Yang tentunya tidak bijak gitu loh. Jadi tidak boleh ditolak. Jadi sikap menolak ruang akan menjadikan si ruang itu sebagai sesuatu yang seolah-olah tampak mengancam. Akan membuat kita jatuh ke dalam lubang hitam dari nothingness, dari ketiadaan. Nah, dalam konteks ini, coba kita bayangkan ya, aktivitas lamunan, melamun.
kita bisa membayangkannya sebagai sebuah action, sebagai sebuah activity gitu loh, sebagai sesuatu yang aktif. Nah, akal sehat kita kan condong untuk memahami sebaliknya. Makanya kadang-kadang, oi jangan melamun, oi melamun aja lu gitu. Tapi kan coba kita bertanya pada para artis, Da Vinci misalnya, pada para ilmuwan misalnya katanya, Newton, Einstein, yang kita tahu kalau kita baca biografi mereka ya, justru mereka menghasilkan karya-karya paling kreatif mereka, karya-karya mereka yang paling revolusioner ketika mereka tidak sedang benar-benar memikirkan problema mereka. Gitu. Tapi ya itu tadi, tidak dipikirkan tidak berarti lenyap atau tidak ada di pikiran. Ada, tapi sebagai latar gitu loh. Tidak beneran fokus ke situ. Kalau fokus malah tidak menghasilkan. Tapi kalau tidak fokus, malah tiba-tiba ada momen-momen yang saya ingat siapa ya, kalau nggak salah Archimedes ya, lagi di bak mandi dan bayangkanlah lagi di bak mandi kan lagi santai ya, terus kepikiran sebuah rumus atau teori dan dia bilang eureka gitu ya. Dan dia tidak sedang berpikir dengan serius. Ya, saya nggak tahu ini anekdot atau hal yang faktual, tapi ya hayat-hayat tokoh-tokoh besar kan dipenuhi anekdot seperti itu gitu loh. Tapi saya cenderung lebih ke pendirian bahwa kayaknya itu benar gitu loh. Kok gampang banget ya menemukan sesuatu yang revolusioner? Ya maybe memang segampang itu. Tapi kalau kita pikirkan ya nggak beneran segampang yang kita bayangkan. Karena susah untuk menjadikan lamunan sebagai sesuatu yang aktif, proaktif, sesuatu yang produktif gitu kan. Nggak gampang loh gitu loh. Karena ada banyak lamunan yang sia-sia juga gitu kan ya. Aduh kapan saya kaya ya gitu loh. Cuman yang beneran menggondeli, andaikan aku dapat uang banyak gitu kan. Andaikan aku jadi miliuner, andaikan aku presiden gitu. Hanya sekedar di situ, stop. Bukan ke sesuatu yang lebih dalam lagi gitu loh. Jadi pengalamannya jadi vulgar karena sensuous gitu loh. Pengalamannya lebih ke, aduh nikmat sekali ya kalau bisa begini, kalau bisa begitu. Jadi pengalamannya itu lebih ke sesuatu yang stimulating secara indrawi dan kayaknya ya itu lamunan yang tidak produktif. Tapi bayangkan lu bisa mengakses ruang terbuka dengan cara seperti yang dilakukan oleh para artis atau para ilmuwan yang legendary. Nah, maybe akan muncul sebuah terobosan dalam hidup kita. We don't know gitu kan ya. Nah, di slide berikutnya saya menulis, meskipun ruang terbuka, ya, open space, kan kayaknya kedengaran dinginnya. Wow, so cold gitu. Kedengarannya begitu impersonal gitu kan. Tapi sebenarnya ruang inilah yang memungkinkan terjadinya. Ini menurut saya ya, love, sebuah intimate relation. Itu ada di situ kayaknya. Misalnya nih, ketika kita menatap mata orang yang kita kasihi, sebenarnya apa yang kita lihat? Dan itu pertanyaan keduanya, kenapa kontak mata itu merupakan sebuah pengalaman dengan dimensi yang luas gitu loh. Kontak mata itu bisa menjadi sesuatu yang memalukan gitu ya. Bisa menjadi sesuatu yang sifatnya hati-hati gitu kan. Bisa menjadi sesuatu yang sifatnya menyibak, revelatory gitu kan. Dan bisa pula menjadi sesuatu yang sifatnya transcendental gitu. Kenapa ada frasa love at the first sight gitu loh. Cinta pada pandangan pertama. Saya nggak pernah dengar cinta pada penciuman pertama gitu loh. Kan toh kita bukan anjing ya, hidung kita nggak terlalu canggih gitu kan. Atau cinta pada pendengaran pertama gitu kan ya. Atau cinta pada sentuhan pertama gitu kan. Atau apapun lah. Kenapa dari 5 indera empirik kita selalu memakai indera mata doang? Cinta pada pandangan pertama, pada tatapan pertama, pada first sight gitu. Nah, karena ini teori saya, ketika kita melihat mata orang yang kita kasihi, orang kita sayangi, nggak harus pacar ya, orang tua gitu kan, orang kita sayangi gitu, teman yang tapi mesra gitu ya, siapapun lah. Sebenarnya aktivitas melihat itu kan tidak hanya sekedar kita melihat pupil atau retina dia saja, melainkan juga sebuah ini ya, ada hadir sebuah presence gitu, sebuah kehadiran.
yang tak terpisahkan dari kehadiran kita sendiri. So, kontak mata adalah komunikasi langsung through space. Kita communicate through space. Nah, kontak ini, komunikasi ini, membawa kita melampaui pemisahan atau dikotomi antara subjek dan objek. Nah, kontak atau komunikasi ini juga mencegah kita untuk melakukan objektifikasi atau konseptualisasi. Apapun gitu. So, kita langsung mengakses sebuah pengalaman yang immediate. Ini juga yang bagi saya pribadi ya, ini alasannya kenapa sangat sulit untuk melakukan percakapan. Nah, ini ada saya tulis di slide ke-15 atau slide yang terakhir. Nah, inilah kenapa sangat sulit bagi kita untuk melakukan percakapan yang intim dengan orang lain di era internet saat ini. Karena tanpa adanya koneksi spasial gitu ya melalui mata, communication through space itu, komunikasi bagi saya tidak akan jadi paripurna, nggak lengkap gitu loh. Dan saya bertanya-tanya, barangkali inikah alasannya? Melihat, seeing, itu selalu bersinonim dengan pemahaman. Misalkan di frasa bahasa Inggris, kita dikasih tahu sesuatu, I see, gitu loh. Kalau kita translate harfiah kan, saya lihat. Lucu kan ya? Tapi kita tahu, I see itu sebenarnya, saya paham. Ya, gua tahu. Ya, I understand gitu loh. I know. Tapi kita sering mendengarnya, I see. Nah, kata resi itu sendiri, ya guru-guru India itu resi. Itu dalam bahasa Inggris harfiahnya adalah seer. Si melihat ditambah R, seer. Orang yang melihat. Jadi resi di India maupun di Jawa kuno itu adalah orang yang melihat. Empu-empu yang sakti mandraguna itu, orang yang melihat gitu loh. Dan vision. Visi gitu loh. Ada sebuah visi. Visi bisa juga penampakan. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat penampakan tertentu, nah itu istilahnya vision. Tapi anehnya visi juga ya, sebuah hal yang konotasinya dengan knowledge, dengan the act of knowing gitu. Misalnya visi dan misi. Nah, kenapa ada visi dan misi gitu? Visi saya adalah sebuah negara yang bla 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 misalnya. Jadi apa yang saya pahami terkait sebuah negara, idealnya menurut saya adalah bla bla bla. Kan seperti itu tuh. Makanya visi gitu loh. Korelasinya dengan mata. Nah, dalam pengertian ini kayaknya kan mata itu berfungsi sebagai gerbang tempat kita memasuki sebuah dunia kesadaran yang luas, yang jernih gitu loh. Nah, jadi ini loh, kalau saya mau menutup sesi hari ini tentang ruang psikologis, terutama tentang ruang terbuka. Nah, bagaimana ruang itu bisa diakses dengan mata gitu loh. Dan bagaimana saya berusaha untuk memberikan contoh-contoh how mata dan aktivitas melihat yang bisa menembusi ruang waktu itu seolah-olah ya, itu akhirnya diabadikan secara kultural melalui istilah-istilah seperti resi, seperti frasa I see, dan seperti frasa visi, vision gitulah. Kira-kira demikianlah yang bisa saya paparkan dalam tema kita kali ini, ruang psikologis. Nah, pointernya di sini adalah untuk memahami bagaimana ruang itu ada. Ruang sebagai potensi pencerahan itu. Terutama itu di-develop besar sekali dalam tradisi Zen dan dalam tradisi Buddhisme Tibet. Nah, itu terbuka sekali untuk diakses. So, pertanyaannya kan cuma bagaimana kita mengaksesnya. Seperti itulah. Alih-alih kita membayangkan ruang secara geometris dengan cara kartesian gitu kan ya. Nah, maybe kita bisa geser pengertian ruang itu tidak hanya ruang fisikal belaka, tapi kita juga bisa masuk lebih dalam ke ruang-ruang perasaan, ruang dalam, ruang subtil dalam diri kita. Dan kalau kita melangkah lebih jauh,
ada ruang tempat pencerahan itu bersemayam. Gitu. Si ruang rahasia itu. Si ruang yang teramat subtil itu. Nah, itu dinamakan rahasia ya karena memang tekniknya sangat rahasia dan tidak bisa benar dan tidak bisa didefinisikan. Tidak ada konseptualisasi. Yang ada hanya ritual, hanya simbolik. Makanya ya dinasti Sailendra mungkin membangun Borobudur ya untuk itu juga gitu. Dia kan sedang ingin menyimbolkan, memproyeksikan secara fisikal sebuah ruang. Kalau pencerahan itu ada, itu bisa dibangun jadi monumen. Apa monumennya? Nah, jebret dibangunlah Borobudur. Jadi alih-alih melihatnya sebagai apa ya, peninggalan Nabi Sulaiman misalnya ya, itu mungkin fakta alternatif gitu kan, ya boleh percaya boleh enggak. Ya kita bisa melihat Borobudur dengan cara yang lebih transendental loh gitu, dengan cara yang lebih revolusioner loh. Bukan hanya sebagai konstruksi historis gitu loh. Bukan hanya untuk menyatukan kepingan-kepingan sejarah, tapi untuk beneran sebagai sebuah monumen filosofis. Kalau pencerahan ada bentuknya, seperti apa bentuknya? Jadi mau Borobudur punya siapa sebenarnya, itu mau dibangun sama alien pun saya pribadi nggak terlalu peduli sebenarnya. Oh ternyata tidak dibangun oleh peradaban manusia manapun, ternyata dibangun oleh alien. Bodoh amat. Yang saya mau lihat itu adalah bagaimana dia itu philosophically menjelmakan pencerahan. Karena dia adalah mandala. Karena dia adalah dalam tradisi tantrik ruang rahasia gitu loh. Kalau saya tulis di kitab 1000 halaman pun nggak akan bisa menyampaikan rosonya itu. Maka saya bangun. Dan kita lihat di ring-ringnya itu kan ada tuh relief-relief Gandayuha, Lalita Wistara. Nah itu semua ya konseptualisasinya. Cuman dia sebagai monumen, dia itu apa? Nah kalau kita benar melihatnya ya nggak ada urusan Borobudur punya siapa. Kita lihat, kita paham, kita koneksi dengan dia ya, maybe kita akan paham, oh ini loh, Borobudur itu semesta kita loh. Itulah how we relate ourselves dengan dunia. Gitu. Jadi tidakkah itu lebih bermanfaat gitu loh menurut saya daripada kisah-kisah yang cuma sekedar historis ya, either hoax either enggak ya. Ini bukan forumnya di sini, saya tidak sedang menyampaikan sesuatu yang historis gitu ya. Jadi kira-kira gitu aja. Mungkin sekarang saya bisa kembalikan ke Mbak Ismi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Teman-teman di sini juga kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan secara langsung, nyalakan saja mikrofonnya, atau boleh tulis di kolom chat, terserah. Mungkin saya bacakan dulu ini dari Kak Arum Novita. Meditasi baiknya berapa lama ya Kak setiap hari? Ini sebenarnya udah dijawab sama ada Kak Ayu Murti, minimal 10 menit setiap hari. Short term, many times lebih baik. Nah, kalau menurut Kak Stanley seperti apa? Saya sepakat sih. Angka pastinya nggak ada karena itu sesuai dengan convenience dan kenyamanan dan pengalaman sih, itu yang paling penting. Tapi bagi pemula, I think 5-10 menit itu cukup. Karena kalau kelamaan pun kita nggak bisa maintain fokus dan itu akan jadi sebuah futility ya, kesia-siaan. Akan muncul kantuk, akan muncul. Nah, ada faktor mental, ini aku agak melenceng dikit. Bisa muncul kantuk dan bisa muncul rangsangan. Saya agak lupa bahasa Tibet dan Sanskertanya, tapi kantuk itu adalah ketika kamu merasa berat sekali. Jadi kamu tuh udah menjurus ke mau tidur gitu loh. Nah itu meditasi kalau kelamaan dan kita belum pakar ya, kita bisa jatuh ke satu kutub itu. Kutub yang lain, nah ini yang kita agak pernah dengar tapi ada gitu loh. Dinamakan keterangsangan. Kita merasa excited. Jadi ada yang meditasi itu dia sadar, tapi dalam kesadaran dia merasa nikmat gitu loh. Nah di dalam tradisi Buddhisme, kenikmatan dalam meditasi itu juga salah. Karena yang ingin kita capai bukan kenikmatan, tapi ketenangan, keseimbangan batin gitu loh. Di dalam batin yang seimbang,
di dalam batin yang serupa layar, serupa kanvas, serupa latar panggung, ya kenikmatan dan ketidaknikmatan sama saja gitu. Jadi kita tidak boleh, oh ya saya harus seneng sebenarnya menggelora gitu loh. Ada beberapa tradisi di India dan mungkin di Indonesia ya juga ada aja gitu kan ya. Ketika kita bermeditasi dan kita merasakan kenikmatan gitu loh. Kayak apakah meditasi itu sama dengan orgasme? Ada yang bilang sama, saya percaya aja. Tapi apakah itu aim kita? Bukan gitu. Apakah meditasi, ketenangan meditatif itu lebih hebat daripada orgasme seksual gitu? Maybe. Tapi apakah itu yang kita aim? Bukan. Sama sekali bukan. Justru itu yang kita hindari. Karena keterangsangan dan kantuk itu dua sisi dari koin yang sama gitu. Ketika kita mengalami either salah satu dari kedua itu, kita sudah tidak tenang batinnya. Kita sudah tidak seimbang. Kita sudah membiarkan batin kita digiring oleh salah satu dari dua faktor mental itu. Nah, ini sebuah hal yang dihindari. Jadi agar kita menghindari distraction itu, ya 5-10 menit setiap hari. Nah, saya percaya frasa ini menarik sekali. Short term many times gitu loh. Jadi jangan sekali pukul langsung saya ingin satu sesi itu 1 jam gitu ya. Mending 5 menit, 10 menit tapi ya berkala gitu loh. Jadi tidak perlu banyak, yang penting rutin gitu kan ya. Sama kayak bersedekah kan ya. Nggak perlu banyak gitu loh. Habis banyak langsung menyesal, saya kasih 1 juta, wah langsung menyesal, nggak rela gitu kan. Jadi penyakit batin, malamnya insomnia kan ngapain. Mending saya kasih goceng, ceban, tapi saya rela gitu loh. Besok goceng, ceban, kecil tapi saya rela, saya ikhlas. Nah, mungkin di meditasi ya analoginya sama sih. Kira-kira gitu. Oke, sebenarnya saya juga mau nambahin sedikit sih. Maksudnya ini berbagi pengalaman waktu saya juga pernah ikut program meditasi, di mana waktu itu melihat ada teman-teman lain yang lebih expert mungkin ya. Saya ngelihat mereka bisa duduk lama, mungkin 1 jam gitu, terus saya masih pemula. Akhirnya memaksakan diri, ya ternyata saya nggak cocok dengan meditasi duduk, karena memang meditasi itu ada macam-macam ya, nggak cuma meditasi duduk, jadi ada juga meditasi jalan gitu kalau teman-teman tahu. Jadi ternyata saya ini tipe yang cocok dengan meditasi jalan. Jadi sebenarnya kan poin dari meditasi itu adalah kan menaruh fokus gitu kan dalam satu perhatian, entah itu nafas atau kalau meditasi jalan berarti dalam setiap langkah gitu. Bukan mengosongkan pikiran, ya itu kadang jadi salah persepsi. Ada orang bilang mengosongkan pikiran gitu. Jangan sampai kosong, justru harus fokus, harus menaruh konsentrasi. Tapi misalnya ketika ada bunyi-bunyi atau gangguan distraksi itu, bukan harus langsung tiba-tiba kita membiarkan atau melupakan begitu saja, tapi perlu disadari juga, karena meditasi juga salah satu poin yang kita gali saat meditasi yaitu tentang awareness ya gitu. Jadi fokus itu tetap kita jaga. Ketika ada bunyi masuk juga kita pahami itu ada suara bunyi kaki atau bunyi suara burung, lalu kembali lagi fokus pada nafas misalnya. Untuk pemula seperti itu sih biasanya. Mungkin itu sih saya mau menambahkan. Oh, ini dari Kak Arum, mungkin kita jawab dulu kali ya. Kalau misal meditasinya disertai musik yang menenangkan, apakah boleh? Boleh sekali ya sebenarnya ya. Boleh sekali, karena ada juga satu apa ya, ada namanya singing bowl. Nah itu saya nggak tahu di tradisi Tibet banyak sekali, tapi saya nggak tahu di tradisi Buddhisme lain apakah ada. Nah itu juga sebagai jangkar sih sebenarnya. Jadi itu jangkar buat kita sebagai semacam tempat menjejak gitu kan ya. Jadi kalau buat seperti itu ya, terutama bagi batin atau pikiran yang kecondongannya sangat gampang ini ya, terdistraksi. Jadi dia hanya bisa tenang kalau punya sebuah tempat pijakan gitu kan. Kan ada kayak saya misalnya, saya pikir saya juga tipe yang kalau beneran diam dong, tendensinya ya pikiran-pikiran itu masuk apapun gitu loh, apapun. Bahkan ketika nggak ada
rangsangan empirik dari luar sekalipun ya kita akan berpikir tentang beberapa pemikiran yang abstrak gitu loh. So, nah itu harus kan ada yang saya bisa memikirkan nafas misalnya kan ya. Tapi ada yang karena nafas itu alamiah sekali, bagi beberapa orang mungkin jadi taken for granted. Jadi malah kalau saya disuruh memikirkan nafas, saya jadi lengah gitu loh. Nah kalau musik singing bowl, moyo gitu kan. Nah itu karena dia agak konkret gitu kan ya, should be kan lebih fruitful, lebih bisa memberi manfaat bagi jenis praktisi meditasi tertentu, kira-kira gitu. Iya sih, saya juga setuju juga karena musik itu juga memiliki beberapa frekuensi ya. Jadi misalnya di singing bowl itu frekuensi tertentu itu ketika sampai ke tubuh kita, justru kita malah bisa mendapatkan fokus yang lebih dalam lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman percaya ada beberapa musik dengan frekuensi tertentu itu justru uh, membawa kita ke diri yang lebih dalam, juga bahkan bisa healing energi juga, membuka cakra tertentu gitu. Itu pun salah satu alternatif begitu Kak Arum. Dan kalau Oke, aku sama-sama. boleh tambahin ya, tradisi di India, terutama tradisi Hindu kan juga meditasinya dengan chanting gitu loh. Ya Buddhisme juga ada chanting, cuman tidak melodius gitu kan ya. Yang Hindu kan lebih seperti bernyanyi. Kalau pengikut Vishnu, Krishna kan Hare Hare, Krishna Krishna, itu meditasi bagi mereka. Jadi mereka tidak sedang happy-happy doang, karena bagi mereka itu adalah cara untuk mencapai penyatuan dengan deity atau istadewata yang sedang dimeditasikan. Ya kalau yang dipuja adalah Krishna, ya berarti dia ingin menyatu dengan Krishna. Kalau Shiva berarti Shiva, kalau Vishnu berarti Vishnu, dan lain sebagainya. Jadi itu bukan hanya sekedar ritual yang sifatnya performance atau sesuatu yang hiruk pikuk gitu loh. Tapi bagi mereka yang mengamalkannya dengan tulus, ya bagi mereka itu meditasi gitu loh. Tapi di Buddhisme mungkin tidak semeriah itu gitu loh. Cuman ya ada juga chanting. Kalau chanting itu boleh dianggap sebagai sebuah nada atau rangkaian not, ya maybe kita bisa menyimpulkan bahwa bantuan medium seperti musik itu ya hal yang sangat wajar dan mungkin bisa dianjurkan juga, kira-kira gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaannya Kak Diki Surya. Malam Kostendi, saya mau bertanya apakah self-love dapat dikatakan sebagai bentuk mempertahankan ego diri ataukah sekadar bentuk mengembangkan meta atau cinta kasih pada diri sendiri? Nah, di sini sering timbul banyak kesalahpahaman. Ini sebenarnya kan kesalahpahaman konsep kan ya. Karena kata itu kadang-kadang satu kata dipakai untuk makna yang berbeda, jadi kita cenderung untuk mencampur adukkan makna dari satu kata yang sama gitu loh. Kayak mencintai diri sendiri itu seolah-olah pasti relasinya dengan egoisme. Nah, tapi kita lupa bahwa ini bagi yang belajar batin dan faktor mental. Dan sebenarnya di psikologi juga ada kan ya, ada yang namanya masokisme gitu loh. Jadi sadisme kan proyeksinya keluar, kalau masokisme kan ke dalam gitu. Jadi ada yang memang dia bisa merasakan bahwa identiti dia, keegoan dia itu makin solid ketika dia semakin dia tidak mengacuhkan diri dia itu loh. Makin solid lah keegoan dia. Semakin dia merenungkan misalnya saya lah yang paling menderita gitu kan, ada orang yang nikmat dalam penderitaan gitu loh. Karena precisely dia mendefinisikan his or her whole being di dunia ini dengan penderitaan. Jadi sifat-sifat martir gitu kan, sifat-sifat mengorbankan diri itu tidak selalu baik gitu loh. Karena kalau Indian motivasinya adalah untuk meneguhkan ego, ya salah. Itu sama aja salah dengan sifat ketika kamu menyakiti orang lain. Jadi menyakiti diri sendiri, tidak mengacuhkan diri sendiri, membenci diri sendiri, menyakiti diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri segala macam, ya semuanya sebenarnya hanya dua sisi dari satu koin yang sama.
koin egoisme. Sisi lainnya adalah membenci orang lain. Jadi membenci orang lain dan membenci diri sendiri sama aja bobotnya gitu loh. Karena kita yang harus kita fokuskan adalah masalah utamanya. Masalah utamanya bukan apakah kamu mencintai diri sendiri lebih atau mencintai orang lain. Kita nggak boleh terjebak di frasa-frasa yang konseptual ini. Isu utamanya adalah apakah yang kamu lakukan itu, apakah sesuatu yang kamu lakukan itu in the end, pada ujungnya, fungsinya adalah untuk meneguhkan egomu, untuk meneguhkan identitas keakuanmu itu. Nah, kalau jawabannya adalah iya, ya maka aktivitas yang di permukaan tampaknya altruis pun ya sebenarnya tidak altruis. Wah, kamu selfless sekali ya. Oh, ternyata selfless itu tujuannya untuk meneguhkan ego. Ya si aku yang selfless gitu loh. Ya kan saya selfless. Saya kan tidak egois. Nah, ada si saya itu loh. Makin tidak egois saya, maka makin lantang kata itu. Saya kan tidak egois. Saya kan tidak egois. Misalnya gitu loh. Kita bisa membayangkan oktavnya makin meninggi kan ya. Saya kan yang paling altruis gitu loh. Saya kan yang paling rela berkorban. Apa gunanya gitu loh. Karena kita merasa bahwa ada pijakan di kata itu. Sedangkan yang kita coba untuk gapai kan sebenarnya sebuah ruang terbuka itu. Kita berusaha untuk menghancurkan semua tempat berpijak. Agar kita sadar bahwa sebenarnya ketika kamu tidak lagi punya tempat berpijak, kamu lagi disajikan, lagi dikonfrontasikan dengan sebuah ruang terbuka di dalam diri kamu. Di mana pada awalnya terasa identiti kamu hilang dan kamu merasa disorientasi gitu loh. Kamu merasa segalanya kacau balau, tapi ya kalau kamu rangkul itu, ya kamu akan pelan-pelan menuju ke sesuatu yang lebih fundamental. Kalau kata Buddhisme, ya kamu akan menuju ke dirimu yang paling hakiki gitu loh. Kamu akan menuju ke pencerahan. Kamu akan melampaui semua identiti yang konvensional dan benar masuk ke jati dirimu yang paling dalam itu loh. Nah, jadi self love itu apakah baik apa enggak? Jawabannya tidak bisa hitam putih. Apakah dia baik? Ya baik. Kalau gitu loh. Dia baik kalau memang kita hidup besar dan disosialisasikan dengan nilai-nilai yang salah. Misalnya kita memang terlalu hate ourselves gitu kan ya. Kamu harus mendevelop penawarnya dan pembandingnya yaitu self love. Dan kamu harus pikir juga misalnya, kalau saya cinta diri saya, kalau diri saya bahagia, baru saya bisa bikin bahagia orang lain. Nah, itu kan juga motivasi yang baik. Jadi saya mencintai diri saya not for the sake of loving myself, not for the sake of itself gitu, tapi kalau saya love myself, saya happy. Kalau saya happy, baru saya bisa bikin orang lain happy. Jadi kan orientasinya lebih ke sesuatu yang kolektif. Sesuatu yang menyiratkan arti penting dari interdependensi itu loh. Nah, kalau itu ya baik sekali. Karena kalau saya nggak cinta diri saya, I don't know how to love myself, saya nggak tahu cara mencintai orang lain dong. Nggak ada orang di dunia ini yang dia nggak tahu cara mencintai diri dia, tapi dia mengaku bisa mencintai orang lain. Itu kan what the hell gitu loh. Kita aja nggak berani ke tukang hairdresser, ke capster yang nggak tahu seni memotong rambut, seni ya kita kan nggak berani. Saya ke penjahit yang nggak tahu bagaimana cara memotong pakaian, memotong kain gitu loh. Saya nggak berani ke tukang pastry yang nggak tahu cara bikin roti. Kan absurd sekali kan ya. Saya les bahasa Inggris ke orang yang nggak tahu bahasa Inggris. Nah, tapi kalau di dunia nyata, terutama di kasus self love ini kan banyak sekali kesalahpahaman seperti itu. Ada orang yang still don't know how to love him or herself, tapi ingin mencintai orang lain. Ada kesalahpahaman seperti itu gitu loh. Padahal di hal-hal yang teknis, yang praktikal gitu kan, kita kan nggak sangat hati-hati kita. Saya nggak akan ke akuntan yang nggak tahu cara membedakan debit dan kredit di buku besar gitu. Saya mau ke akuntan yang misalnya lulusan STAN, sudah berpengalaman, dia terhadap angka itu precise sekali gitu kan. Jadi saya nggak akan merugi, misalnya gitu kan. Saya ke apalah segala macam hal itu ya saya mau ke yang paling jago,
yang kompetensi teknisnya sudah tidak saya ragukan. But then, terhadap sesuatu yang non-teknikal, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kita taken for granted, misalnya loving ourselves, kita ya suka dikasih pemahaman yang keliru gitu loh. Misalnya self-love sama dengan egoisme. Saya mau jawab, self-love itu tidak sama ataupun sama dengan egoisme. Kamu harus beneran lihat konteksnya gitu loh. Dia bisa sama dalam konteks tertentu, dia juga bisa tidak sama. So dia bukan keduanya basically. Dan yang paling penting kita ingat ya poin tadi itu. Kamu harus learn how to love yourself. Learn how to be happy yourself sebelum bisa kasih ke orang lain. Lu gak bisa kasih ke orang lain sesuatu yang lu gak punya. Kamu miskin mau kasih orang uang kan gak bisa. Saya harus punya uang dulu dong baru saya bisa kasih orang uang. Nah, logika yang seperti itu kan apply universally gitu loh. Dan yang paling penting apply specifically ya ke contoh itu. Jadi loving ourselves tidak salah, sama sekali nggak salah. Gitu. Cuman jangan disalahpahami, jangan dipelesetkan, jangan disimpangkan menjadi sesuatu yang kayak ya saya harus mencintai diri saya dan ini baik, egoisme itu baik gitu loh. Nah itu jangan sampai jadi seperti itu. Kira-kira sih gitu ya. Oke, sebenarnya jadi ingat saya kalau dengan self love itu kata-kata guru saya misalnya ada contoh ketika kamu berada di satu perahu bersama pasanganmu, terus perahu itu lama-lama tenggelam, siapa yang pertama kali akan kamu tolong gitu? Dirimu atau pasanganmu gitu. Pasti kebanyakan orang akan berpikir ya pasanganku dulu dong yang perlu ditolong. Tapi ternyata kalau misalnya kita pikir lagi, ternyata diri sendiri dulu yang perlu untuk ditolong, karena ketika diri sendiri sudah tertolong, kita baru bisa bantu orang lain kan. Ketika kita sudah selamat, kita baru bisa menolong orang lain juga dengan maksimal gitu. Tapi jika kita menolong orang lain terlebih dahulu, justru kita sendiri yang akhirnya tidak selamat gitu. Nah ini kayak semacam analogi yang sering saya ingat juga perihal tentang self love, bukan sama dengan egois, tapi yaitu kalau tadi kata Stanley bilang, jika kita niatkan dengan tujuan untuk agar menolong orang lain lebih maksimal dengan lebih baik, kita perlu mencintai atau perlu menolong diri sendiri terlebih dahulu. Seperti itu. Ada pertanyaan masuk lagi dari Kak Victor Huberta. Apakah di setiap stage untuk menuju pencerahan membutuhkan tipe meditasi yang berbeda? Ataukah satu jenis meditasi bisa dipakai dengan berbagai level of absorption? Kalau dari teks sih tidak ada satu jenis meditasi untuk semua ini ya, semua level. Jadi tiap level atau tiap realisasi itu membutuhkan jenis meditasi tertentu. Makanya meditasi itu sering diibaratkan sebagai sebuah gradual path atau jalan yang bertahap. Jadi bahkan kalau kita pakai klasifikasi meditasi itu banyak ya, ada berbagai macam cara membaginya. Kalau kita memakai pembagian yang paling lazim, misalnya shamatha dan vipassana, ya kita akan tahu bahwa di shamatha itu pertama-tama kita butuh konsentrasi batin. Jadi how we ground ourselves. Di batin itu harus fokus dulu kayak sinar laser gitu kan. Nah setelah batin bisa fokus tanpa risiko terdistraksi ke hal-hal lain, baru kita bisa masuk ke vipassana atau meditasi analitik. Karena kalau sebelum batin kita fokus seperti sinar laser, ya kita nggak bisa menganalisis apapun. Karena nanti apapun yang kita analisis tidak akan tajam gitu loh. Tidak akan setajam silat misalnya kan ya. Nah jadi kira-kira meditasi itu ada banyak dan semua itu ya didesain untuk fase-fase tertentu. Dalam kasus shamatha dan vipassana itu dianjurkan untuk melakukannya alternately, berganti-gantian. Jadi ketika satu topik sudah selesai dianalisis, kita bisa kembali lagi ke vipassana, grounding lagi, fokus lagi. Grounding paling common itu adalah memperhatikan napas. Jadi kamu put kesadaranmu di napas, ya napas itu jadi jangkarmu. So kamu nggak kemana-mana lagi. Nah ketika beneran kamu sudah bisa berjangkar ke napas, baru kamu bisa beralih ke topik lain lagi. Misalnya kamu merenungkan prinsip karma.
Nah, dari situ kamu ingin beralih ke tema lain. Misalnya kamu ingin merenungkan tentang batin dan faktor mental. Nah, habis itu kamu ingin merenungkan kesenyataan. Habis itu kamu ingin merenungkan hal-hal lain lagi misalnya. Nah, itu bisa dilakukan alternately. Dalam tradisi Hindu ada 4 fase meditasi juga. Dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Jadi ada nirwicara, nirvitarka. Nah, paling kasar itu misalnya kamu membayangkan aksara sembari melantunkannya. Aksara paling lazim itu om. Om, 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 om. Nah, ketika levelnya makin subtil, kita nggak butuh medium seperti itu lagi. Kita membayangkan diri kita om. Kalau kita melantunkan om kan berarti omnya ada di luar. Kita harus menginvoke dia agar dia keluar kan. Agar dia keluar dan bisa didengar oleh indera kita. Tapi kalau di level yang lebih subtil, saya om gitu loh. Bahkan yang paling subtil saya tanpa memikirkan saya om gitu loh. Nah, itu sudah non konseptualisasi. Jadi itu teknis sekali dan tidak bisa saya paparkan di sini. Ketiadaan waktu dan ketiadaan kapabilitas juga sebenarnya. Tapi teorinya seperti itu. Jadi untuk menjawab sekali lagi, ada tipe-tipe meditasi yang berbeda untuk tiap-tiap tahapan yang berbeda menuju pencerahan. Kira-kira seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman di sini? Boleh dinyalakan mikrofonnya jika berkenan atau tulis di kolom chat. Kita masih tunggu. Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Oh, ini ya dari Kak Stanislaus Eko. Kok tanda-tanda kita sudah memasuki ruang terbuka itu apa ya? Tanda-tandanya itu kadang-kadang sebenarnya tanpa kita kekondisikan pun secara praktik, kita bisa ketika kita melamun itu loh. Jadi, atau ketika kita habis bangun tidur kadang-kadang ya, kita suka merasakan saya bangun, tapi bukan saya bangun gitu loh. Jadi kita bangun tapi belum oke sistemnya bangun. Nah, saya kadang-kadang, saya tidak mengatakan ini pencapaiannya, ini hanya hal yang sebenarnya biologis sekali. Ini hanya bisa jadi pencapaian kalau saya bisa mempertahankannya secara konstan gitu. Tapi kadang-kadang ketika bangun itu ada perasaan atau feeling bahwa ada kebangunan gitu, tapi bukan saya bangun gitu loh. Kalau ada saya kan misalnya kayak saya sedang marah dan ada sebuah subjek yang mengalami kemarahan dan dia fokus sekali. Dia menaruh dirinya sebagai pelaku itu di dalam perasaan itu. Tapi kalau di proses ini atau ketika saya melihat gunung, ya kalau saya ke India itu kan saya suka ke biara yang ada di Himalaya sono. Itu biara yang terafiliat dengan komunitas saya. Nah, seberang biara itu beneran gunung, Himalaya dari kejauhan gitu loh. Dan kadang-kadang saya bisa melihat dan mungkin teman-teman juga merasakannya, melihat samudera yang tak bertepi gitu kan ya. Ya kayak saya tahu saya melihat tapi tidak benar-benar saya sedang melihat. Nah, feeling bahwa saya sedang melihat itu, self awareness itu ya, self reflection itu belum ada gitu loh. Ini cuma ada sebuah kondisi yang menyadari dan udah cukup gitu loh. Saya menyadari tapi tanpa memberikan konseptualisasi apapun. Jadi sebuah kondisi aware yang belum diwarnai oleh konsep. Makanya kalau ini kita bisa raih secara konstan, inilah yang dinamakan kesadaran non-konseptual, non-conceptual awareness. Nah, ini sinonim dari pencerahan. Jadi pencerahan itu, keterbangunan itu, kebuddhaan itu adalah sebuah kondisi kesadaran yang non-konseptual. Gitu. Kamu bisa paham jika disadarkan konsep, tapi kamu tidak butuh konsep buat memahami dunia. Nah, kalau di kasus kita kan, kita punya kelebat-kelebat atau kilasan-kilasan
kesadaran non-konseptual itu, dan agar kita bisa well functioned, agar kita bisa fungsional sebagai manusia, kita akhirnya ya sooner or later butuh konsep-konsep itu loh. Jadi kita akan, wah gunung itu indah ya gitu loh. Tapi kan kadang-kadang sebelum keindahan itu muncul kan ada, oh itu gunung. Ya, ada semacam perasaan hikmat, syahdu segala macam yang nggak bisa kamu deskripsikan. Dan ketika kamu ingin men-share-nya, apalagi di zaman medsos seperti sekarang kan, kamu akan foto, selfie, kamu kasih caption gitu kan. Saya bersama gunung yang indah. Ya sudah, itu kan upaya yang sia-sia. Upaya sia-sia kita untuk meng-capture sesuatu yang sebenarnya di luar konsep gitu loh. Saya adalah gunung gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Saya lihat gunung dan saya jadi gunung gitu. Saya sama gunung kan nggak ada bedanya. Saya kira kadang-kadang kesyahduan itu kan muncul dari itu. Bahwa saya yang selama ini merasa diri saya besar, ternyata saya tidak sebesar yang saya bayangkan gitu loh. Saya melihat gunung dan muncul perasaan hikmat seperti itu. Nah, jadi kita semua mengalaminya. Cuman ya kadang-kadang lebih dari sering kita tidak bisa mempertahankannya. Gitu loh. Atau kadang-kadang gini ya, ini juga contoh pribadi saya punya perasaan atau sebuah emosi atau sesuatu yang saya kira sangat menakjubkan, dan saya berusaha memikirkannya, dan saya menuangkannya, tapi setelah dituangkan, setelah dituturkan, setelah diungkapkan secara eksplisit, saya nggak puas gitu loh. Karena saya tahu bahwa ada hal-hal yang left unsaid. Tapi saya tahu ada. Tapi dalam tuturan saya tidak rampung gitu, tidak komplit. Kayak gue nggak bermaksud ngomong kayak gini loh, tapi kok tidak menemukan kata yang cocok gitu loh. Nah, itu mungkin perasaan yang lebih sering kita alami ya. Jadi ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan, tapi itu pun berkelebat doang. Ketika saya berusaha mengungkapkannya, kok gini doang ya? Kok tidak se-ekstatik yang saya alami gitu. Jadi ketika saya share ke teman saya gini loh. Saya men-share sebuah gagasan yang saya pikir ini sebuah buah pemikiran yang jenius sekali. Kok pas selesai dikatakan, kok kayak biasa aja ya. Teman saya pun mungkin merasa biasa aja. Bahkan saya sendiri pun sebagai si penutur, kok biasa aja gitu loh. Jadi ya, saya bisa mengatakan tidak sempurna. Gitu loh. Saya kecewa gitu. Nah, cuman ya itu tadi, ada tapi tidak, koneksi kita dengan dia lemah gitu loh. Belum 4G lah kira-kira gitu. Jadi tanda-tandanya itu bisa dikondisikan ataupun kadang-kadang bisa dialami. Kenapa kadang-kadang bisa dialami meskipun kita tidak meniatkannya? Ya karena dia potensi. Dia ada gitu loh. Dia ada sebelum ditutup di barikade sama konsep, sama konvensi, sama nilai-nilai, sama segala macam hal yang fana itu. Kira-kira gitu. Oke. Sepertinya kita sudah di penghujung acara, sudah jam 9:30 lewat. Jadi kita akhiri saja dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Minggu depan kita masih ada kelas dan besok juga untuk teman-teman yang ikut berbudi dalam cita, kita kehadiran narasumber baru yaitu Ibu Leni Hidayat yang akan memaparkan materi tentang faktor batin dan mental ya. Batin dan faktor mental. Oh ya, itu. Jadi besok kita akan bertemu di kelas berbudi dalam cita. Nah, kita sudahi saja pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Sehat-sehat selalu ya semuanya. See you.